6. Kenapa harus ibuku? Keduanya melangkah memasuki pemakaman itu. Belum juga beberapa langkah mereka memasuki tempat itu, Johnny tiba-tiba berhenti. Bu Yati, di mana makam ibuku? Johnny yang saat itu melayangkan pandangannya ke setiap penjuru area pemakaman. Ayo ikut ibu. Biati menarik pergelangan tangan Johnny dan melangkah lebih masuk ke dalam area pemakaman. Mereka berdua berhenti di sebuah gundukan tanah yang masih terlihat basah. Tanpa bertanya lagi, Johnny menjatuhkan tubuhnya dengan lutut sebagai tumpuannya. Johnny bersimpuh di hadapan makam ibunya dan memeluk gundukan tanah tersebut dengan tangan kecilnya. Beban yang Johnny hadapi saat itu begitu besar. Di usia yang baru menginjak umur 10 tahun, ia harus kehilangan sosok seorang ibu yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Ibu, kenapa harus seperti ini? Kenapa ibu tidak menunggu Johnny untuk memberikan kebahagiaan kepada ibu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ibu rasakan? Apa ibu sudah tidak menyayangi Johnny sehingga ibu tega meninggalkan Johnny sebatang kara di dunia ini? Johnny menangis histeris sambil terus memeluk gundukan tanah makam ibunya. Nak, tabahkanlah hatimu. Semua ini sudah takdir yang maha kuasa. Jadi ikhlaskanlah. Ibumu pasti sudah tenang di alam sana. Urusan dunianya sudah selesai. Tinggal kita yang masih hidup ini harus terus mengirimkan doa untuknya agar beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Bu Yati duduk sambil mengelus pundak Johnny. Tapi Bu Yati, kenapa harus ibuku? Kenapa bukan pria bangsat itu saja? Balas Johnny yang masih terus menangis dengan kepergian ibunya. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Tuhan memanggil ibumu saking sayangnya Dia pada almarhumah ibumu, melebihi sayang kita pada beliau. Bu Yati yang terus memberi semangat pada bocah kecil itu. Lama Johnny dan Bu Yati terdiam di sana hingga suara guntur dan petir terdengar dari atas langit. Nak, ayo kita pulang. Sebentar lagi hujan akan turun. Kamu dengar sendiri bukan gemuruh guntur dan kilatan petir di atas sana? Ibu Yati duluan saja. Johnny masih mau bersama ibuku. Johnny melelap air matanya dengan pergelangan tangan kanannya. Tapi ini sudah memasuki sholat maghrib, nak. Sebentar lagi malam akan tiba, ditambah lagi hujan akan turun. Apa kamu yakin masih tetap mau tinggal di sini? Iya, Bu. Johnny tahu. Tapi izinkanlah aku menemani ibuku untuk malam ini saja. Johnny sedikit memelas pada Bu Yati. Baiklah, tapi kalau nanti kamu berubah pikiran, kamu langsung ke panti asuhan milik ibu ya. Karena rumah kos yang dulu kamu dan ibumu tempati sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Dan semua barang-barang kalian sudah ibu pindahkan ke panti. Bu Yati berdiri dan meninggalkan Johnny sendiri di pemakaman itu. Setelah kepergian Bu Yati, Johnny hanya termenung menatapi makam ibunya. Air matanya seolah-olah sudah habis terkuras menangisi kepergian ibunya. Sungguh, cobaan hidup yang dihadapi bocah sekecil Johnny bila dipikir-pikir sudah melampaui batas kewajaran. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan tidak akan mencobai hambanya melebihi batas kemampuannya. Dalam umur yang masih sangat muda, Johnny harus membanting tulang membantu ibunya bekerja separuh waktu karena ia masih bersekolah. Johnny tidak mau tinggal diam begitu saja melihat ibunya bekerja sendirian, memenuhi kebutuhan keseharian mereka, dan juga membiayai kebutuhan sekolahnya. Waktu terus berlalu hingga malam menyelimuti tempat di mana Johnny sedang berada saat ini. Dinginnya malam dan guyuran air hujan yang perlahan-lahan mulai turun tidak mematahkan semangat Johnny untuk menemani malam pertama ibunya di pemakaman itu. Bocah itu hanya terdiam begitu saja seperti patung dan terus menatapi gundukan tanah makam ibunya yang terguyur air hujan. Hingga pagi menjelang. Johnny bangun.
Astagfirullah, suhu badannya panas sekali. Bu Yati memegangi jidat Joni dengan telapak tangannya. Bu Yati datang kembali ke pemakaman itu pada pagi harinya, karena ia sangat khawatir kepada Joni. Semalaman, ia menunggui bocah itu di panti asuhan miliknya, tapi Joni tidak kunjung datang. Sesampainya di sanalah, malah menemukan bocah itu sedang terkulai lemas di atas gundukan tanah makam ibunya. Dengan sekuat tenaga, Bu Yati membopong tubuh kecil Joni keluar dari area pemakaman. Bu Yati mendudukkan tubuh Joni di atas trotoar dan menyandarkan tubuh bocah itu di pagar pemakaman yang terbuat dari tembok. Bu Yati kemudian mengeluarkan handphone dari dalam tasnya dan memesan sebuah taksi. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berwarna putih mendekat ke arah mereka dan berhenti pas di depan Ibu Yati berdiri. "Pak, bisa bantu saya mengangkat bocah itu masuk ke dalam mobil," ucap Bu Yati kepada bapak supir taksi. Bisa, ucap Pak supir membuka pintu mobilnya dan berlari kecil mendekat ke arah tubuh Joni yang terkulai lemah. Pak sopir mengangkat tubuh Joni dengan kedua tangannya dan memasukkan bocah kecil itu ke dalam mobil bagian belakang khusus untuk penumpang dan membaringkannya di sana. Setelah dirasa cukup, kini mobil yang mereka tumpangi melaju meninggalkan area pemakaman menuju panti asuhan milik Ibu Yati. Apa sebenarnya yang terjadi dengan anak itu? Kenapa tubuhnya penuh dengan luka dan kondisinya benar-benar memprihatinkan? Ucap Pak supir pada Bu Yati yang saat itu sedang duduk di sampingnya. "Begini ceritanya," ucap Bu Yati mulai menceritakan setiap kejadian yang terjadi di kehidupan Wulandari dan Joni. Sungguh anak yang malang. Mungkin kalau anak lain seumurnya yang mengalami peristiwa seperti itu pasti sudah depresi karena tidak sanggup menahan beban hidup, ucap Pak supir dengan wajah sedih mendengar cerita Bu Yati. Tidak lama kemudian, kini mereka tiba di depan panti asuhan kasih ibu milik Bu Yati. Pak supir mengangkat tubuh Joni masuk ke dalam sebuah kamar kecil dan membaringkannya di atas tempat tidur. Setelah selesai, Pak supir keluar dari dalam kamar diikuti oleh Bu Yati dari belakangnya. "Terima kasih Pak atas bantuannya, dan ini ongkos taksi Bapak." Bu Yati memberi 2 lembar uang biru kepada Pak supir. "Sama-sama Bu," Pak supir sambil mengambil uang yang disodorkan Bu Yati padanya. Tidak lama kemudian Pak supir pun meninggalkan tempat itu dan melanjutkan mencari rezeki yang halal di luar sana. Setelah kepergian Pak supir, Bu Yati kembali ke kamar di mana Joni sedang terbaring. Perempuan itu menyelimuti tubuh Joni dengan selimut tebal, lalu mengambil air dalam bilik kamar mandi untuk mengompres dahi Joni dengan tujuan menurunkan suhu tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Joni mulai sembuh dan lambat laun mulai bangkit dari keterpurukannya. Hingga pada suatu hari, seorang perempuan cantik mengadopsinya untuk menemani putranya yang selalu kesepian bila ia dan suaminya keluar bekerja.